Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait tentang 10 Type Innovation itu apa, dan saya ngasih tools-nya, gitu ya. Saya akan ngasih tools-nya supaya kita semua bisa langsung implement. 10 Type Innovation ini kayak apa sih, gitu ya. Jadi saya ulang dulu bahwa inovasi itu apa, adalah sesuatu yang baru, ya, atau yang berbeda dari sebelumnya, yang itu bisa memecahkan sebuah masalah dan memberikan value atau nilai tinggi bagi kita semua ya, bagi pengguna ya. Ini apa? Karena apa? Di situasi seperti ini ya, seperti sekarang dan selanjutnya saya pikir bahwa akan selalu cepat berubah ya, uncertain yang selalu saya ulang-ulang ya. Uncertain situasi, ada banyak pemain baru, ada para pendatang baru yang tidak dikenal sebelumnya, tiba-tiba merangsek ke depan, ada sesuatu hal yang baru yang kalau kita tidak terus belajar, pasti kita akan ketinggalan. Nah, ada satu hal, ya, ada satu hal yang bisa memberikan jaminan ya, memberikan jaminan. Sebenarnya tidak ada yang bisa memberikan jaminan, insya Allah ya, Allah yang bisa memberikan jaminan. Tapi maksudnya ini sesuatu yang bisa memberikan kita pegangan untuk tetap kita bisa menang ya, memenangkan pasar, tetap kita terus berjalan ya, untuk tetap kita bisa memberikan value atau memberikan nilai yang tinggi buat customer kita ya, untuk bisa memastikan bahwa kinerja kita tetap terus bagus. Ya, bahkan semakin bagus untuk memastikan bahwa kontribusi kita akan maksimal nantinya ya, kontribusi kita masing-masing maksudnya ya. Nah, satu hal yang saya maksud tadi itu, yang menjamin kita itu adalah inovasi. Ya, adalah inovasi. Kita harus mencari cara-cara baru yang berbeda dibanding sebelumnya. Yang itu relevan, cocok, pas dengan situasi kondisi saat ini ya, kondisi organisasi kita saat ini, kondisi lingkungan seperti ini, yang itu benar-benar memberikan nilai yang paling tinggi ya, memberikan nilai yang paling tinggi dengan kebutuhan yang ada saat ini. Yang itu kita anggap punya nilai yang tinggi di perusahaan kita di situasi seperti ini. Nah, maka sekali lagi, cara-cara lama sudah tidak bisa lagi ya, tidak berlaku, tidak relevan ya, karena maka kita harus mencari pilihan baru, mencari cara-cara baru, menciptakan formula-formula baru yang itu berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, yang itu benar-benar bisa memecahkan masalah kita hari ini dan nantinya, yang itu bisa memberikan nilai yang tinggi untuk perusahaan, ya, untuk pelanggan kita nantinya, dan akhirnya pada diri kita sendiri. Nah, itulah yang kemarin saya sampaikan, itulah inovasi. Nah, semua bisa berinovasi. Dulu saya sampaikan juga bahwa semua bisa berinovasi. Kenapa? Karena mungkin ada sebagian dari kita yang merasa dirinya itu nggak kreatif gitu ya, nggak kreatif. Saya nggak bisa Pak inovasi Pak, karena kan saya nggak kreatif, nah gitu ya. Nah, buat teman-teman yang seperti itu, yang merasa dirinya nggak kreatif, itu saya ingin sampaikan satu hal bahwa semua orang sebenarnya sih kreatif ya. Semua hanya mungkin mereka nggak dikasih kesempatan aja untuk menunjukkan kreativitasnya. Dan mungkin mereka nggak dipicu untuk tidak dipicu ya, tidak di-trigger untuk memunculkan kreativitasnya. Kalau sebagai contoh misalkan ya, yang pernah saya sampaikan, saya ceritakan itu tentang saya tuh punya satu wall yang itu bisa dioret-oret oleh semua orang. Saya katakan, ini silahkan ditulisin apa aja, digambarin apa saja gitu kan. Ada beberapa yang mengatakan saya enggak bisa, enggak kreatif, enggak ini itu. Nah, tapi aku bilang, wes coba aja dulu ditulis-tulis apalah gitu ya, tulisan apa, dan pada akhirnya bisa mereka. Ya, walaupun kalau kita ngomong ininya, seni estetikanya dan apa lain-lainnya tentu saja berbeda, tapi bisa. Intinya adalah yang penting dicoba dulu ya, dimulai aja dulu, kita jalani prosesnya, kita iterasi, lalu berproses jadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya.
Nah, hal yang kedua biasanya yang seringkali saya dengar dari orang-orang yang terkait dengan inovasi itu adalah gini, eee, "Pak, saya mau inovasi, tapi sayang kerjaan saya itu nggak ada hubungannya Pak sama inovasi," gitu. Nah, saya paham itu maksudnya bahwa kata inovasi itu kan seringnya melekat pada sebuah departemen ya, product development, misalkan R&D, misalkan dan lain-lain yang khusus gitu ya, yang intinya memang tim itu tugasnya ya mikir, riset, mengembangkan produk baru, layanan baru, bisnis baru gitu ya. Nah, stigma kreativitas dan inovasi itu kan kental di sana ya, di apa, departemen-departemen baru itu. Nah, dan sebenarnya memang betul bahwa mereka tuh punya ruang, kewenangan, sumber daya untuk benar bisa mengeksplorasi kreativitas dan inovasi, secara optimal di sana. Tapi bukan berarti orang yang di luar sana itu, atau kalian itu nggak bisa melakukan inovasi, ya semuanya bisa, gitu ya. Sudah saya sampaikan juga. Saya juga ingin mengulang lagi terkait sama 3 langkah proses inovasi ya. Ini pemanasan dulu sebelum, kita membahas materi yang kita kali ini, nanti. Jadi saya mengulang lagi 3 langkah proses inovasi waktu itu yang pernah saya sampaikan adalah pertama pertama apa, adalah mengidentifikasi masalah, ya, gitu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan inovasi mulainya bukan dari cari ide, tapi cari masalah, ya gitu, cari masalah. Nah, namanya masalah kan banyak ya, tapi sering kita ignore aja, kita ndak akui, kita terima apa adanya gitu ya, seringnya kan seperti itu. Nah, yang kedua, langkah untuk inovasi, tadi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, mencari masalah, instead of nyari ide, gitu ya. Yang kedua adalah kita menawarkan solusi, ya. Begitu solusinya ketemu, yang bisa menyelesaikan masalahnya, ya kita tawarkan langsung. Kita tawarkan itu, eee, yang itu baru dan yang itu beda. Tadi ya, sifatnya inovasi kan gitu ya, baru, beda, dan punya nilai tinggi. Nah, maka harus ditawarkan, karena jangan berhenti sama hanya di ide saja, di kepala kita saja, di kepala kamu kita, di imajinasi kamu saja, tapi ditawarkan. Nah, jadi langkah yang kedua adalah menawarkan solusi. Sedangkan yang ketiga adalah kita selalu menguji dan memperbaiki. Ya, setelah kita menguji solusi, kepada yang bersangkutan, kepada user, maka kita dapatin feedback mereka, yang benar-benar bisa menyelesaikan yang mana, menyelesaikan masalahnya dia itu yang mana, yang benar-benar value-nya tinggi itu yang mana, yang enggak yang mana. Nah, kalau kalau kita melakukan 3 hal itu, maka sebenarnya kita sudah melakukan inovasi, ya. Gampang sebenarnya ya, gampang melakukan inovasi tadi. Yang pertama tadi apa? Mengidentifikasi masalah, yang kedua adalah memberikan solusi dan menawarkannya, yang ketiga adalah mengujinya dan memperbaiki iterasi. Oke. Oke, maka ini saya ingatkan lagi bahwa 10 innovation itu adalah, sebuah framework yang dibuat oleh ini ya, Deloitte Company ya, perusahaan Deloitte itu dia punya 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 konsultan namanya Dublin gitu, di Chicago kalau nggak salah. Nah, di sana bosnya itu namanya Larry Kelly, ya. Larry Kelly itu yang juga nulis bukunya itu presidennya, presiden Dublinnya. Nah, mereka itu melakukan research dengan mengecek ke lebih dari 2.000 inovasi yang dilakukan oleh orang-orang. Mereka itu, research-nya itu pakai metode yang, pakai istilahnya pattern recognition ya, yang kompleks gitu ya. Dia ada semacam metode pattern recognition yang sangat kompleks, yang pada akhirnya itu dia menyimpulkan bahwa inovasi itu punya building block, ya, punya building block. Dia punya susunan bangunan yang jadi satu pattern, jadi satu pola yang jadi unsur yang membangun sebuah inovasi. Nah, itulah yang kemudian disusun menjadi 10 type, 10 tipe dari inovasi, ya. 10 tipe dari inovasi yang di situ dikategorikan ada 3, ada configuration di sana yang hubungannya sama proses internal sistem bisnis perusahaan, jeroannya perusahaan lah gitu ya. Lalu yang keduanya itu ada offering terkait sama produk dan layanan utama, dan yang ketiganya terkait sama experience, jadi elemen-elemen yang terkait sama
pelanggan gitu ya. Waktu itu sudah belajar seperti itu. Nanti kita ulang lebih dalam lagi ini setelah ini ya. Nah, kalau nanya terus inovasi untuk apa setelah saya belajar ini ya, setelah belajar ini untuk apa ya, pasti kita mau leading lah ya, mau leading. Kita membuat masterpiece kita, supaya kita, kalau kata Seth Godin itu punya purple cow gitu ya. Kalau purple cow itu kan kalau sapi ungu kan kita dilihat di tengah sapi-sapi yang lain gitu ya. Kita punya value yang tinggi ya. Kita buat sebanyak mungkin inovasi yang membuat kita itu sulit ditiru sama orang lain gitu ya. Artinya kita jadi inovator. Ini nanti hubungannya terkait sama kalau Dr. Indrawan bilang adalah rise above the crowd-nya ya, ada hubungannya, sangat ada hubungannya di sana. Supaya kita bisa leading di antara orang lain itu kita harus membuat masterpiece salah satunya. Nah, waktu itu juga saya sampaikan bahwa inovator itu kebanyakan dari 10 tipe inovasi itu inovator yang dinamakan inovator itu dia rata-rata 1,8 lah gitu ya. 1,8 inovasi. Sementara kalau top inovator itu punya sekitar 3 sampai 4 inovasi di sana. Nanti akan saya tampilkan slide-nya supaya terbayang. Yang dimaksud 1,8 itu apa, 3 sampai 4 itu apa. Nah, perusahaan yang mampu membuat lebih dari 5 tipe inovasi, itu dia akan mampu mengungguli perusahaan lain dan punya nilai yang tinggi. Kita harapannya seperti itu ya. Kalau kita contohkan, ya paling gampang Google ya. Google itu punya 8 dari 10 tipe inovasi. Mulai dari profit modelnya, mulai dari structure-nya, mulai dari prosesnya, mulai dari produk performance, dan lain-lain. Sampai dia brand-nya dia. Nah, itulah sebenarnya yang menjadikan Google itu susah ditandingi oleh Bing sekalipun, oleh Baidu, dan lain-lain. Jadi ya, pasti menjadi default kan, default-nya kita semua dari search engine kan jadi default-nya kita. Default-nya kita, saya tidak pernah jarang melihat default-nya browser kita pakai Bing gitu, apa bahkan Baidu kan. Saya jarang melihat seperti itu. Nah, mereka membuat masterpiece yang membuat pemain lain itu terlihat kecil kan, terlihat kecil, dan mereka secara otomatis ya mereka mendefinisi ulang tatanan pasar ya, standarnya tinggi dia seperti itu. Nah, syaratnya apa ya? Syaratnya kita harus punya keberanian untuk coba hal-hal yang baru. Kalau ini diterapkan di kita ya, jangan takut berpikir di luar kebiasaan orang-orang. Ya, ekstrimnya rebel gitu ya. Pikirannya enggak, aku enggak sama kayak kamu. Punya keberanian ya, coba hal yang baru. Punya state of mind orang yang anti mainstream gitu ya. Punya keberanian mengabaikan aturan-aturan lama gitu ya. Perkenalkan masterpiece kita. Jadi juga cepat luncurkan itu ya, sebelum yang lain luncurkan juga, yang sebelum yang lain sadar. Nah, lalu kuasai, terus kemudian kita kunci. Nah, harapannya seperti itu, nih, gitu ya. Harapannya adalah seperti itu. Dan sebelum kita belajar, ya, sering saya ulang bahwa kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya, kita harus selalu belajar hal-hal yang baru, cari terobosan baru, nabrak halangan, terobosan baru, nabrak lagi, terus sampai berhasil. Ya, kalau dikatakan itu adalah bahwa orang yang prepare untuk menang, ya itu kan berarti prepare untuk menang kan ya. Yang prepares to win itu biasanya the last man standing, orang yang menang ya, orang yang pada akhirnya menang. Oke, sekarang kita mulai belajar ya. Sebelumnya saya akan bahas saya tadi singgung di awal terkait sama prinsip bahwa kita harus leading. Jadi prinsip pertama itu adalah, ini saya mengadopsi dari Dr. Indrawan, prinsip pertama bahwa adalah mindset kita, pikiran kita itu adalah sebagai platform seberapa tinggi kita naik kelas. Ya. Jadi batasan kita adalah visi kita, mindset kita. Batasan kita bukan kemampuan kita, ability kita, tapi adalah batasan kita adalah mindset kita. Bisa pandangnya itu adalah mindset kita. Ya, kemarin saya sampaikan ke teman-teman yang di tim VSU seperti itu. Visi kita to the world loh, gitu ya. Kita build something
something big yang itu to the world loh. Nah, di situ kan pasti ada keraguan bahwa bisa enggak ya? Nah, itu bisa, karena bisa apa enggaknya tergantung mindset kita. Nah, terus kemudian kita harus punya value yang kedua, ya. Karena kalau kita punya value, ya kita dilihat, itu istilahnya ya mata uang buat kita untuk sukses. Ini punya value ya. Nah, sebelum ke sini saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu bahwa prinsip pertama tadi ya, bahwa mindset kita menjadi platform seberapa kita itu akan setinggi apa ya. Kedua adalah kita harus punya value. Karena tanpa value kita tidak dilihat orang lain. Kita punya teman banyak, tapi kita tidak punya value ya hanya ngobrol-ngobrol saja gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita harus punya inovasi. Karena inovator itulah yang mimpin di depan. Nah, prinsip ketiga. Nah, gitu ya. Semalam itu saya secara kebetulan lihat TV Techstrom gitu ya. Techstrom itu bahas tentang Elon Musk, the real Iron Man katanya gitu ya. Dia menceritakan tentang Elon Musk dari kisah-kisahnya dia dari awal dia kecil sampai dia bangun SpaceX, Hyperloop dan lain-lain itu ternyata jumlah kegagalannya itu lebih besar daripada kesuksesannya gitu ya. Dia memang ya lain daripada orang lain ya. Dia punya menjual perusahaan yang lama jadi perusahaan baru dapat duit banyak. Harusnya kalau orang normal itu kan retire gitu ya. Dia enggak, dia dapat 169 juta US dollar itu duitnya dihabiskan lagi buat 3 perusahaan langsung. SpaceX 100 juta US, Tesla 50 juta US, dan satunya saya lupa sisanya gitu ya. Oh, apa namanya, Solar City. Itu 3 hal itu. Walaupun dia juga bikin Hyperloop, bikin Boring Company, bikin apapun gitu ya. Nah, itulah sebenarnya cerita-cerita yang sebenarnya harusnya menginspirasi kita. Tadi itu ya, kita juga saya sering menyinggung tentang Netflix sama Blockbuster gitu ya. Bahkan saya menulis ini di blog saya supaya orang bisa tahu membaca kisah mereka dan terinspirasi dari situ ya. Nah, kalau kita sebelum bahas Tentap ini ada bunganya ya. Karena inovasi itu berawal dari tadi mindset ya, dari mindset, dan kalau kita melihat cerita Netflix lawan Blockbuster. Nah, Blockbuster itu adalah kompetitor sentrik dia. Dia berpikirnya ya sentriknya itu kompetitor, sementara Netflix itu berorientasi kepada customer ya. Kenapa customer sentrik? Karena uangnya datangnya dari customer. Dia cari apa itu pain point-nya customer gitu ya. Nah, begitu dia ketemu pain point-nya customer, dia cari solusinya, cari painkiller-nya gitu kan. Maka pendekatan strategi dari Netflix itu adalah jadi instead of dia competitor centric ya, Netflix customer centric ya. Nah, si Blockbuster itu backward looking namanya. Jadi dia backward looking itu gini, memprediksi masa depan dengan melihat histori di belakang. Jadi kisah suksesnya aku bisa sampai segede ini, Blockbuster waktu itu ya bilang ya, itu karena apa? Ya karena satu, kita melakukan A, kita punya gudang-gudang di sini, kita punya outlet di sini. Semuanya ke belakang dia, melihatnya ke belakang, historical gitu ya, untuk memprediksikan masa depan. Dan ini tidak bisa kalau sekarang ini ya. Kemarin saya sempat ngobrol juga ini sama tim kita yang baru yang di IJET. Dia mencari historical dulu supaya dia bisa memprediksikan masa depan. Itu tidak bisa kalau sekarang. Kalau dulu mungkin masih bisa di situasi yang tidak seperti ini. Maka kita nanti lihatnya adalah forward ya, forward looking ya. Forward looking itu berarti kita nanti dalam menentukan strategi ya, karena habis ini setelah pembekalan ini pasti kita akan brainstorming lagi tentang bagaimana cara kita membuat layanan kita itu lebih unggul lagi ya. Maka strateginya itu adalah kita siapa klien atau customer yang mau kita sasar, itu harus kita tentukan. Kita mau bantuin dia dalam hal apa ya. Lalu solusinya buat dia apa. Nah, pertanyaan 3 itu
Simpel sepertinya, tapi itu membutuhkan brainstorming yang bisa jadi makan waktu. Nah, baik, sekarang kita mulai ya, kita mulai dari belajar sini. Ini slide pertama. Jadi saya akan menjelaskan dulu konsep dari 10 type of innovation. Nah, ini adalah 10 tipe inovasi itu ya, yang terdiri dari profit model yang paling kiri itu sampai ke customer engagement yang paling kanan ya. Warnanya beda. Biru, orange, itu pink atau apa ya itu ya. Terus kita anggap pink gitulah ya. Warnanya pink gitu ya. Nah, ada 3 warna. Yang pertama itu dikategorikan configuration gitu kan. Yang kedua itu adalah offering yang di tengah itu. Nah, yang ketiganya adalah terkait sama experience ya. Saya ulangi tadi, yang configuration warnanya biru itu fokus pada proses internal dan sistem bisnis perusahaan. Jeroannya perusahaan. Configuration ya, yang biru. Yang tengah, yang warna orange itu dia fokus pada produk dan layanan utama. Sementara yang warna pink, experience itu adalah beberapa elemen yang terkait dengan pelanggan, cara deliver kita. Nah, Doblin itu sebenarnya sudah punya 112 taktik ya, innovation, yang nanti juga saya sampaikan pasti kan. Mungkin kalian juga sudah download ya, ada 112 itu yang nanti itu bisa kita pakai. Kita contoh itu ya, profit model itu apa saja, network itu apa saja, gitu kan, customer engagement di situ ada saja. Nah, tapi sebelum lanjut, ini kalian sudah paham ya terkait sama inovasi. Inovasi itu ada 10 tipe dalam hal ini ya, framework-nya Doblin. Terus kemudian dibagi menjadi 3, configuration yang hubungannya sama proses internal, offering yang hubungannya sama produk dan layanan, dan experience yang hubungannya sama pelanggan. Nah, sekarang saya mau tanya ini ya, menurut kalian ini ya, menurut kalian nih, orang-orang di luar atau perusahaan-perusahaan itu, atau kalian ya, kalau itu berpikirnya, itu paling banyak berinovasi di mana? Gitu ya. Apakah di warna biru? Apakah di warna orange tengah? Ataukah di warna pink? Ya. Nah, ini jawaban ya tadi ya. Orang-orang rata-rata menjawab memang seperti itu. Nah, lihat nih ya. Rata-rata menjawab di offering ya, di orange ya, di tengah. Kebanyakan orang-orang yang ditanya si Doblin, ini kan analisisnya Doblin ya, surveinya Doblin memang menjawab yang tengah, offering ya. Sementara yang menjawab terkait sama finance dan proses itu dikonfigurasi tadi ya, yang 4, yang biru sebetulnya warnanya. Dan sementara yang delivery yang orange itu yang terkait sama experience ya. Dan ternyata yang paling banyak bahwa inovasi itu ya di produk gitu kan. Inovasi ya di produk gitu kan. Tapi coba kita lihat realnya ini ya. Kita lihat realnya yang membuat perusahaan itu punya nilai value yang tinggi ya. Nilai value ternyata apa? Ternyata tadi itu semua orang terosepsi untuk membuat produknya jadi lebih canggih, jadi lebih menarik, jadi lebih lucu mungkin gitu ya. Tapi dalam 10 tahun terakhir gitu ya, kebanyakan memang inovasi dikaitkan dengan produk ya. Padahal kita kalau ngomong menemukan value creation, nilai yang tercipta yang dirasakan oleh pelanggan, yang itu menghasilkan uang untuk perusahaan itu ternyata banyak yang dari non produk. Non produk itu berarti offering ya. Bisa dilihat slide-nya ya. Sekarang ternyata di situ ya. Akhirnya di sini membuktikan bahwa inovasi itu nggak cuma di produk. Inovasi itu bisa terdiri dari lini mana saja. Sekarang sudah tahu jawabnya ya. Ternyata yang membuat perusahaan punya nilai lebih, menemukan value creation-nya yang paling dirasakan pelanggan itu ternyata justru malah di internal proses di situ. Ya. Tidak menafikan yang lain ya, memang perlu yang lain ada produk innovation di sana. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kita di warna biru ya, di profit model. Apa sih profit model itu ya? Profit model itu ya bagaimana cara kita menghasilkan uang gitu aja ya. Bagaimana cara kita menghasilkan uang. Nah, kalau
Contohnya ini Apple Music nih ya, Apple Music nih. Kita ambil contoh Apple Music adalah, kan orang dulu itu kalau misal mau beli musik itu kan harus beli semuanya satu album gitu ya, sekaligus, harganya mahal. Nah, terus sementara Apple punya cara lain dia, punya cara lain merubah profit modelnya dia, merubah cara dia menghasilkan uang itu dengan subscription gitu. Jadi dia merubah dengan menyewakan, pay per use gitu ya. Nah, sekarang terkait sama network ya. Network itu adalah bagaimana kita bisa membangun network ya, jejaring dengan pihak-pihak lain yang kita nanti bisa menciptakan nilai yang lebih tinggi ya. Jadi cara kita membangun jejaring dengan pihak-pihak lain sehingga kita bisa menciptakan nilai kita lebih tinggi lagi. Nah, paling gampang contoh lagi kan. Ini contohnya adalah PNG ya. Contohnya adalah PNG. Procter and Gamble ya. Kita nggak ngomongin produknya PNG ya, tapi kita ngomongin bagaimana dia beroperasi. Nah, salah satu cara dia beroperasi itu kan salah satunya dia harus menciptakan produk ya, karena produknya banyak banget kan PNG itu. Yang paling terkenal mungkin Clear ya, sampo Clear gitu ya, contoh produk yang bagus gitu. Nah, yang menarik itu dia tidak melakukan risetnya sendiri, ya, tapi justru dia melibatkan pihak-pihak di luar untuk mau melakukan riset, gitu. Jadi dia melibatkan konsumernya, melibatkan suppliernya, melibatkan semua pihak yang memungkinkan dengan menggunakan satu platform yang itu namanya tuh ya, namanya Connect and Deploy. Nah, bahkan siapapun orangnya yang punya ide bisa ditaruh di sini. Ada satu platform dia punya namanya itu tadi, Connect and Deploy. Nah, kalau idenya bagus akan dideploy. Kalau dia berhasil ya dapat duit gitu ya, siapapun gitu ya. Jadi menggunakan network ini menggunakan jejaring kita untuk bisa menciptakan nilai yang lebih. Selanjutnya ini terkait sama yang ketiga, structure ya, sama structure. Structure ini masih tentang jeroan perusahaan ya, masih di biru kan ini ya. Adalah bagaimana kita menyelaraskan antara talent dengan aset kita. Ya, jadi antara karyawan kita dengan aset perusahaan supaya nanti bisa jadi sangat efisien. Ya. Contohnya ini ada namanya perusahaan low cost carrier yang ada di Amerika, Southwest ya. Kalau di Indonesia mungkin ono Citylink gitu ya. Mungkin kita kenal Lion dulu ya. Nggak tahu Lion kalau sekarang Air Asia gitu ya. Dia kan bisa menjual tiket pesawat itu harganya nggak jauh beda dengan tiket kereta api gitu ya. Nah, gimana itu caranya? Dia menggunakan pendekatan di structure. Menggunakan inovasi di structure. Jadi supaya efisiensinya luar biasa itu dia pakai banyak strategi ya. Misal dia kalau di Southwest ini dia nggak boleh landing terlalu lama di airport karena kan landing itu kan nyewa ya, jam-jaman ya gitu ya, mungkin malah menitan. Kemudian dia terbangnya itu point to point gitu, nggak pakai hub and stop kalau nggak salah istilahnya gitu. Tapi yang paling unik lagi itu Southwest Airlines ini pesawat terbangnya itu cuma satu jenis, satu seri tok, gitu ya. Dari satu produsen, satu jenis, satu seri, dan ini ternyata menghasilkan efisiensi yang luar biasa. Kenapa? Karena cuma satu jenis ya, maka maintenance-nya ya hanya cuma itu, menguasai satu jenis pesawat, spare part-nya ya cuma itu, manualnya ya cuma itu. Jadi efisiensinya memang luar biasa. Ya, beli spare part-nya bisa dalam jumlah banyak, kan cuma satu jenis saja. Tenaga ahlinya nggak perlu pinter-pinter gitu ya, karena cukup menguasai satu jenis pesawat tok gitu ya. Dan mereka sudah tahu juga ini, kalau pesawat ini nih, parahnya yang kuning di, kan susahnya kuning di, sering masalah ini. Jadi mereka bisa mengantisipasi sebelum masalah itu datang. Nah, itu yang dimaksud dengan alignment ya di struktur ini, menyelaraskan antara aset dengan talent. Sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya adalah proses ya. Proses ini masih di biru ya, masih di biru. Maksudnya gini, proses ini adalah bagaimana kita memproduksi sesuatu, menyajikan layanan, mendeliver layanan kita, menjalankan operasional perusahaan itu, yaitu proses ya. Memproduksi, gawe proyek kita, mengerjakannya.
terus mendeliver layanan kita, terus menjalankan operasional perusahaan itu namanya proses. Nah, kita berinovasi di sini itu dalam hal membuat proses itu menjadi sangat lean gitu ya, menjadi sangat cepat, tapi dengan standar kualitas yang tinggi, dengan apa ya, kekesalan yang minimum gitu ya, kita ngomong. Kan mesti ada tingkat kekesalan itu ya, kekesalan yang minimum gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Zahra. Kalian tahu Zahra ya? Perusahaan fashion. Jadi Zahra itu dia punya desainer itu ratusan jumlahnya dan setiap bulan itu ada lebih dari 1.000 desain baru yang dia buat. Nah, kemudian dalam waktu hanya 2 minggu itu dia bisa memproduksi model baru itu, ya. Dan dalam 2 minggu itu juga udah tersedia di rak-rak toko di Zara di seluruh dunia, ya. Seluruh dunia itu selalu diisi dengan desain-desain baru. Desain baru loh ya, bukan cuma restocking ya. Jadi completely desain baru, gitu. Bayangin aja. Nah, Zara kan terkenal itu dengan kemampuan operasinya yang sangat cepat. Sementara kalau kita komuter yang lain gitu kan, ya dia mengeluarkan koleksinya paling ya setahun 4 kali, gitu ya, setahun 4 kali quarter gitu ya. Kalau Zara 2 minggu sekali, ya, dan mekanisme produksinya luar biasa banget. Nah, ini contoh di proses dia punya inovasi di proses yang itu susah ditiru, diemulasi oleh pesaing-pesaingnya Zara. Oke, tadi itu jeroan perusahaan yang biru, kita sudah. Sekarang kita masuk, ini yang paling banyak ditebak tadi ya, orange ya. Kita ngomongin tentang offering ya. Berarti kita udah ngomongin produk tadi yang semua orang beranggapan bahwa inovasi itu ya ternyata di produk. Ya. Nah, ini sekarang kita ngomong tentang produk performance ya. Artinya apa produk performance itu? Bahwa kita berinovasi untuk membuat produk layanan yang kita punya ini memang menjadi lebih superior, lebih bagus gitu ya. Karena punya mungkin fitur-fitur dan fungsionalitas yang sangat unik yang cuma kita doang yang bisa mendeliver. Ya. Maksudnya gitu ya, bahwa kita mendeliver satu produk yang superior, punya fitur dan fungsi yang unik, yang cuma kita yang bisa. Nah, produk performance ini ada contohnya ini ya, contohnya menarik ini. Nah, itu di situ gambarnya itu si namanya Akio Toyoda. Itu anaknya Toyota, pendiri Toyota, direkturnya Toyota saat ini ya. Ini iklan dia, dalam iklan itu dia iklan klasik yang dia remake lagi. Jadi saking menggambarkan saking halusnya mesinnya Lexus, Lexus itu produk premiumnya Toyota ya. Dia bisa numpuk sampai gelas gitu ya, 3 susunan gitu ya, tanpa tumpah gitu kan. Itu saking nggak ano getaran nih gitu ya, sama sekali halus banget gitu ya maksudnya gitu. Nah, ini terkait sama produk performance contohnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke inovasi yang selanjutnya terkait sama produk sistem. Ini masih yang di orange ya, masih di orange. Produk sistem. Produk sistem artinya apa? Jadi kita membuat produk itu nggak cuma satu, ya, tapi beberapa produk. Tapi beberapa produk itu sebenarnya saling memperkuat produk yang lainnya. Nah, jadi misalkan orang begitu sudah beli satu produk, kemudian dia beli produk yang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka nilai dari produk yang pertama ini jadi meningkat karena adanya produk yang kedua. Harus dikasih contoh ya. Kasih contohnya adalah ini ya, Microsoft Office gitu ya. Misalkan kita beli Excel, terus kita beli PowerPoint. Nah, ketika kita beli Microsoft Excel, setelah kita punya PowerPoint, jadi nilainya kan kita punya lebih tinggi. Karena apa? Karena kita kan bisa dengan mudah, misalnya menggenerate chart-nya kan di Excel ya, menggenerate chart, grafik, memanfaatkan data yang sudah ada di Excel ini, di PowerPoint ini jadi powerful, lebih bagus gitu ya, karena langsung bisa berubah jadi sebuah grafik. Nah, itu maksudnya gitu ya. Ketika punya Excel dan PowerPoint, value yang kita dapat itu lebih dibandingkan sekedar penjumlahan dari keduanya. Gitu. Maksudnya gitu ya. Maksudnya gini. Misal kita beli Excel itu kita merasa dapat value-nya 10, nah, katakanlah gitu ya, biar gampang hitungannya. Terus PowerPoint kita dapat juga 10. Nah, setelah kita gunakan kedua-duanya bersamaan, value total yang kita dapatkan itu bukannya 10 tambah 10 sama dengan 20, enggak gitu. Tapi bisa jadi 50.
atau lebih ya, karena satu dengan yang lainnya itu saling memperkuat gitu ya. Gitu. Mungkin kalau belum jelas lagi saya contohkan dengan Lego ya. Tahu Lego kan ya? Lego produk yang bricks itu yang bisa kita susun-susun itu. Kalau kita beli Lego, sistemnya itu membuat kita kalau saya beli satu paket Lego, terus kemudian saya beli paket Lego yang kedua, nah paket Lego yang kedua itu bisa membuat paket Lego saya yang pertama menjadi value-nya naik. Kenapa? Karena aku bisa tiba-tiba membuat apapun gitu ya, mau robot, mau bangunan, mau mobil, mau apapun itu ya, yang sebelumnya nggak mungkin ya aku cuma beli satu paket itu. Nah, jadi intinya saling memperkuat. Inilah yang tadi yang dimaksud dengan apa namanya product system, gitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah menginjak ke yang experience, experience. Nah, service ya, service. Service itu ya intinya adalah kita berinovasi gimana caranya supaya kita bisa benar-benar memberikan layanan yang superior, yang itu berkaitan dengan produk yang kita jual, ya. Memberikan layanan yang superior, saya ulang lagi, yang berkaitan dengan produk tentu saja ya. Produk kita punya produk dan kita bisa memberikan layanan yang superior. Itu service. Nah, contohnya yang terkenal adalah Zappos. Zappos ini semua tahu ya. Zappos ini adalah perusahaan customer service ya. Dia pada akhirnya diakuisisi sama Amazon saking terpesonanya Jeff Bezos sama Tony Xi gitu ya. Nah, Zappos itu dulunya dia jualan sepatu sebenarnya, tapi dia itu sangat-sangat konsen sama dengan customer service-nya dia. Jadi intinya itu kalau kalian baca dalam bukunya Tony Xi yang judulnya Delivering Happiness kalau nggak salah, Delivering Happiness, itu dia mengutamakan orang lain daripada dia. Nah, di bukunya itu dia saking pengen membuat pelanggannya bahagia, bahkan dia rela untuk rugi, gitu ya. Jadi ceritanya gini, jadi di websitenya dia itu kan jualan sepatu ya, jualan sepatu yang masih available. Lalu ada customer nih yang beli, ternyata baru sadari bahwa sebenarnya stoknya sudah habis. Nah, karena dia prinsipnya seperti itu, daripada dia membuat customer-nya kecewa, maka dia nyari itu, nyari sepatu itu di toko-toko lain di luar Zappos tentu saja ya. Ketemunya ning gone tokone mbuh gitu ya, tonggone gitu mungkin ya. Akhirnya Zappos beli sepatu itu dari tokonya tetangga itu dengan harga yang full price. Mungkin lebih mahal, tapi dijual ke yang sudah pesan itu dikirim ke yang sudah pesan dengan harga di bawahnya. Nah, itu kan rugi kan. Nah, tapi nggak apa-apa buat dia. Karena apa? Karena kehadirannya dia itu bukan buat jualan sepatu, tapi kehadirannya dia itu memberikan kebahagiaan buat pelanggan. Nah, seperti itu ya. Maka itu yang membuat Zappos terkenal. Itu contohnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi yang ke slide selanjutnya terkait sama channel. Ini masih di experience ya. Channel itu adalah bagaimana kita bisa menyajikan ya produk kita ke customer. Bagaimana kita bisa mendeliver produknya, gitu ya. Produk kita itu seperti apa, gitu ya. Nah, kalau lebih gampangnya adalah kita kasih contoh ya. Ini Amazon Kindle namanya ya. Amazon Kindle, kita tahu kan Amazon itu jualan buku-buku fisik ya. Kalau sekarang sih jualan semuanya ya. Tapi dia pada akhirnya tidak cuma jualan buku fisik, dia juga jualan e-book. Nah, jualan e-book itu nanti mau dibaca di mana? Nah, akhirnya dia buat Kindle ini juga ya, dari Amazon juga Kindle-nya ini. Nah, terus dia mikir lagi nih, kalau misalnya ada orang yang beli e-book, terus dia juga beli Kindle-nya, berarti kan dia bisa baca kan? Iya kan, gitu kan. Nah, tapi kalau dia mau beli buku lagi, terus dia harus ada koneksi internet kan, nah, ada friksi di situ. Maka Amazon waktu itu bahwa setiap orang yang punya Kindle yang mau beli e-book di Amazon itu gratis downloadnya. Amazon itu kalau di Amerika punya titik-titik WiFi spot hampir di seluruh Amerika yang mereka boleh download free, gratis, nggak pakai bayar gitu ya, nggak nganggu pulsa gitu ya. Jadi orang itu dibuat nggak punya jarak dengan produknya Amazon. Nah, dibuat nggak punya jarak. Jadi kalau kamu memang ya, kita mau beli langsung,
ada tempat kita nggak pakai mikir apapun gitu ya, istilahnya gitu ya. Wes pokoknya semuanya udah difasilitasi gitu. Jadi intinya adalah semua hal yang menghambat orang untuk membeli produknya Amazon itu dihilangkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan channel. Menjangkau customer-nya lebih efektif, lebih efisien, sehingga customer dengan kita nanti itu sudah nggak ada jarak lagi ya. Kita nanti mikirkan caranya kita seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah brand ya. Selanjutnya adalah brand. Brand ini, brand ya merek ya, kita ngomong brand, tapi nggak sekedar merek sebetulnya, ada banyak pembahasan tentang brand. Kita bisa inovasikan di brand ini juga. Kita bisa membuat brand kita, ya waktu itu kita 5 tahun pertama kan brand awareness ya. Kita bisa membuat brand kita itu menjadi sangat powerful, sehingga kalau orang lihat ada logo brand kita, apapun produknya, apapun layanannya, orang wis percaya wae lah wis, karena itu brand mencerminkan satu standar kualitas tertentu yang orang punya sensasi perasaan tertentu di situ. Gitu. Intinya gitu kalau brand itu ya. Contoh yang terkenal itu adalah Virgin ya, semua tahu Virgin ya, punyanya Sir Richard Branson dari UK yang terkenal, orangnya eksentrik gitu ya. Nah, dia itu semua bisnisnya kan masuk semua itu. Nggak salah itu ya lebih dari 400 bisnisnya itu, lebih dari 400 bisnis dan gak nyambung itu bisnisnya sama sekali. Bisnis yang satu, ono airline, ada bahkan ada Galactic, Virgin Galactic gitu, pokoknya nggak nyambung sama sekali antara bisnis satu dengan yang lainnya. Yang nyambungin itu ya cuma logo brandnya ini, semuanya Virgin, makanan Virgin, teknologi Virgin itu. Logonya gitu ya. Nah, orang itu ya, apapun produknya selama itu ada Virgin, maka produk ini pasti fun ya, karena Virgin kan bilangnya kan fun dan fearless gitu ya. Pasti ini produknya pasti liar gitu ya. Karena sebagian orang itu mengidentifikasi dirinya dengan kalau fun and fearless, maka dia percaya saja apapun yang dikasih logo Virgin itu. Nah, itulah kekuatan brand. Itulah kekuatan dari brand dan itu inovasi dan ini by design. Nah, oke. Sekarang terakhir ini ya, yang pink, warna pink adalah customer engagement. Customer engagement itu apa? Kita berinovasi dalam hal menjalin hubungan interaksi kita dengan pelanggan yang itu unik, yang membuat pelanggan itu jadi punya keterikatan dengan kita. Ya, engagement, engage kan namanya kan, namanya orang engage itu sudah punya keterikatan dengan kita. Nah, contohnya yang paling terkenal Harley Davidson. Semua orang tahu Harley Davidson, walaupun belum pernah naik ya. Saya pernah magang aja, belum pernah naik. HD itu motornya gede dan kata orang yang pakai itu panas dia. Jadi kalau orang-orang touring itu kan sedikit-sedikit berhenti gitu. Ngaso gitu ya, karena ya memang panas gitu ya. Karena panas. Tapi tetap aja mereka mau dan bangga gitu ya. Karena kalau mereka naik Harley dibandingkan dengan motor besar lainnya, mungkin ada banyak kan, ada BMW juga bikin, Ducati juga bikin, tapi orang lebih suka Harley. Karena apa? Karena mereka tiba-tiba tanda kutip masuk dalam sebuah komunitas yang khas gitu, yang khusus gitu, yang mereka tuh bangga pakai jaketnya yang ada logo Harley-nya gitu. Nah, ini adalah inovasi yang kaitannya sama customer engagement. Oke. Maka sebetulnya kalau kita lihat dari sini bahwa inovasi itu tidak harus melulu di teknologi. Inovasi itu tidak melulu dengan produk ya, seperti yang kalian tebak tadi bahwa inovasi itu orang kebanyakan tuh pasti di produknya. Ternyata enggak, yang bikin justru value creation yang tercipta baik untuk pelanggan maupun perusahaan itu ternyata malah terjadinya di inovasi yang lain, bukan di produk ya. Masih di produk kan hanya ada 2, masih ada 8 tipe inovasi lain selain produk yang bisa kita mainkan. Nah, gitu ya.